akan mewawancarai Ketua OSIS dari SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Saksikan ya! Hai Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Perkenalan nama saya Abdul Prasetya. Saya di sini menjabat sebagai ketua OSIS SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Aku boleh nanya-nanya nggak sih Kak? Boleh. Seputar jadi ketua OSIS. Pertama ya, sebenarnya kita tuh ya sebagai murid wajib gak sih kamu mengikuti kegiatan OSIS? Apalagi kan kakak jadi ketua juga. Kalau buat ngikutin organisasi OSIS itu sebenarnya nggak wajib ya, cuman dia sebagai nilai saja. Cuma kalau buat mengikuti organisasi yang ada di sekolah itu wajib sih kayak sebetulnya. Tapi kalau OSIS itu lebih ke fokusnya aja sih, diwajibkan gitu. Bagaimana cara Kak Unggul mengatasi konflik antar anggota OSIS? Kebetulan yang saya pimpin ini organisasinya itu saya sifatnya itu liberal, di mana semuanya itu bisa terbuka, bisa bermusyawarah. Nah, jadi saya yang pertama kali itu budayakan musyawarah, di mana kalau misalkan ada permasalahan itu dibicarakan secara terbuka. Dan itu sampai sekarang sih alhamdulillah udah menjadi kebiasaan. Dan untuk konflik-konflik alhamdulillah semuanya teratasi dengan adanya musyawarah. Bagaimana sih caranya Kak Unggul menjaga komunikasi antara guru dan OSIS agar terjadinya keseimbangan komunikasi? Yang pertama itu biasanya kalau komunikasi itu dihadapin kalau pada saat pengajuan proposal. Buat ada konflik itu yang pertama itu kita tampung dulu nih aspirasi daripada guru-guru, terus juga kita tampung daripada aspirasi pada siswa. Terus kita rapatin lagi gimana caranya kita jarang-jarang keluar biar nggak ada kesalahpahaman dari siswa, OSIS maupun dari guru-guru. Setelah itu baru kita keluarkan melalui jarkoman dari grup MPK gitu sih. Apa yang harus dilakukan ketua OSIS dalam menghadapi kritik? Yang pertama itu pasti sabar ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kritikannya itu bagus buat kedepannya, baik OSIS maupun siswa, kita tampung. Tapi ada beberapa yang kritikannya itu cuman yang ngebahas soal kesalahan dari OSIS. Tapi kalau dari saya pribadi dan ke bawah itu mengedepankan ya menerima kritikan dulu, abis itu kita jadikan sebagai evaluasi aja. Kak, bagaimana ketua OSIS dapat meningkatkan partisipasi ekskul? Kebetulan itu masuk dalam visi saya itu bersinergi, dan langkah awal saya itu kita udah meminta buat para eskul itu mengirim bagian strukturnya. Terus juga kita udah minta para ketua eskul itu untuk mengirimkan proker-proker kurang lebih 1 tahun ke depan. Mungkin kedepannya saya bakal ada pertemuan-pertemuan daripada OSIS, MPK, dan eskul untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam event-event OSIS maupun dalam event-event yang mereka akan buat. Karena kebetulan OSIS itu kan yang menjadi garda terdepannya. Kalau ada acara event itu pasti yang dimintai adalah ketua OSIS. Bagaimana ketua OSIS dapat memotivasi anggota OSIS dalam kegiatan sekolah? Buat motivasinya itu lebih ke evaluasi aja sih yang pertama. Jadi setiap habis acara event itu kita ada evaluasi. Nah, biasanya di setiap evaluasi itu mereka tuh kayak ngerasa tegang, terus juga mereka ngerasa bersalah. Nah, di situ mungkin peran saya sebagai ketua ya ngasih tahu mereka kalau misalkan sepatah dua patah semacam motivasi supaya mereka itu ya tetap belajar tapi nggak melupakan dari kesalahannya aja gitu. Bagaimana sih cara OSIS menggalangkan dana? Kalau di sekolah kita itu buat nyari dana-dana buat event itu kita pengajuan dana ke yayasan. Nah, dari duit itu, dari uang itu biasanya kita ada kekurangan. Nah, cara menutupinya itu kita dengan cara jualan-jualan di OSIS, namanya danus, dana usaha. Dan kebetulan kan di sekolah kita nggak ada uang kas juga ya. Jadi buat OSIS sekarang sama buat ke bawahnya itu mungkin agak sulit untuk cari dana. Ya paling pendapatannya dari kewirausahaan aja sih. Kak, bagaimana ketua OSIS membangun tim yang solid? Yang pertama itu pasti ada beberapa pertemuan. Kalau dari saya itu ada beberapa program yang pertemuannya itu dari Sabtu. Kita cuman ngobrol-ngobrol santai. Terus juga kita cuman interaksi-interaksi yang nggak ada formal-formalnya. Dan itu juga dilakukan 2 minggu terakhir ini dan hasilnya menurut saya efektif juga untuk membangun tim yang aktif. Peran ketua OSIS dalam meningkatkan kualitas diri dan karir anggota OSIS?
Kalau buat kualitas diri dan karir itu kita kan udah ada beberapa bidang. Nah, bidangnya itu saya seleksi daripada hobi-hobi atau keahlian mereka. Nah, kebetulan dari yang di angkatan saya ini ada beberapa inovasi yang ada. Yang pertama itu dari mereka yang buat artikel. Itu ada di Blogger, kita udah share di grup MPK juga. Terus yang kedua, kita mau buat short film di mana isinya itu tentang nanti acara-acara besar seperti 17-an, nanti kita bakal ada parodi-parodinya. Terus buat kreativitas lainnya kita juga ada semacam nanti adain tentang workshop kewirausahaan ataupun kreativitas lainnya sih. Kak, apa yang harus dilakukan ketua OSIS setelah masa jabatannya selesai? Kita udah pernah, cuman kita pasti disuruh untuk memperbantukan junior-junior kita lagi. Dan apalagi ketua itu mungkin selama 1 tahun setelah jabatan itu nggak akan lepas dari bantuin juniornya aja sih. Itu. Kak, spill buat pemilihan selanjutnya dari angkatan kakak dong. Mungkin karena di angkatan saya itu mau ada kolaborasi yang sama school juga. Next mungkin kita mau ada pemilihan OSIS itu dengan cara dari eskul juga. Terus juga kita mau ada perketatan di mana organisasi OSIS itu nggak semena-mena. Karena banyak banget di angkatan saya ini yang OSISnya itu cuma main-main aja. Mungkin nextnya kita bakal saring diutamakan dengan ketua-ketua eskul, terus juga dengan orang berprestasi dan juga aktif gitu sih. Sekian dari kelompok